Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andrianenta Juhaidi, jurusan Sistem Informasi, ingin mempresentasikan makalah tentang data science. Yang pertama ada abstrak. Sejak internet dan smartphone semakin mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, data pun semakin mudah dikumpulkan. Saat ini, data tersedia dalam jumlah melimpah dengan bentuk yang beragam, serta perlu kita olah dan pahami dalam waktu yang relatif singkat. Jumlah data terus berkembang secara signifikan, jadi kita memerlukan teknik dan strategi yang tepat untuk memperlakukan data, dari mulai proses pengambilan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data. Saat ini banyak orang yang berkata data is the new gold, serupa dengan emas. Data juga memiliki nilai yang sangat berharga dan memiliki banyak manfaat. Tapi, kamu juga perlu mengolahnya secara khusus sebelum bisa merasakan seberapa besar nilainya. Di Indonesia, perkembangan IT membawa Indonesia ke arah revolusi industri 4.0 yang diawali dengan revolusi internet. Seiring dengan perkembangan ini, dunia IT sedang diramaikan oleh machine learning dan artificial intelligence. Adanya peningkatan ini membuat data mining dan analisa terhadap data menjadi fokus utama perusahaan untuk memberikan konteks terhadap arah perusahaan. Artinya, aktivitas ini menyebabkan kebutuhan terhadap data scientist akan terus melonjak. Selanjutnya ada pendahuluan. Data science adalah salah satu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari soal data, terutama data kuantitatif atau data numerik. Data science adalah penggalian atau bisa juga disebut mengekstrak data agar dapat difilter, serta didapatkan data yang benar untuk menghasilkan produk data yang sebenar-benarnya. Data scientist melakukan proses analisis data menggunakan berbagai cara dan algoritma untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang rumit. Data scientist mengombinasikan beberapa pasang data untuk mengungkap suatu pola. Contohnya, kebiasaan dan preferensi konsumen. Pola yang dicari ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi pergerakan bisnis suatu produk. Amazon misalnya, menggunakan data penggunaan untuk menentukan produk yang akan disarankan pada setiap pengguna. Untuk merekomendasikan produk ini dibutuhkan beberapa kemampuan khusus, diantaranya pemahaman statistika, pemrograman, dan pengetahuan bisnis. Statistik merupakan inti dari data scientist. Bidang ini membutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengungkap sebuah tren menggunakan data yang jumlahnya bisa lebih dari 1 juta baris. Selain itu, kemampuan pemrograman juga dibutuhkan untuk mengubah kumpulan data yang masih berbentuk bahasa pemrograman tadi menjadi suatu yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami orang awam. Seorang data scientist juga membutuhkan pengetahuan bisnis agar dapat memenuhi tujuan perusahaannya. Peranan data science. Data scientist diperlukan untuk menganalisis data dalam jumlah banyak yang terdapat dalam sistem big data. Seorang data scientist harus memiliki kemampuan di 3 bidang. Pertama adalah kemampuan tentang bisnis logik di bidang yang digeluti oleh perusahaan yang sedang dia tangani, seperti halnya data analis. Kedua adalah kemampuan statistika dan matematika yang cukup untuk mengetahui pola-pola data berikut dengan algoritmanya. Ketiga adalah kemampuan menggunakan tools dari sistem big data yang membantunya dalam mengolah dan menganalisis data, seperti misalnya aplikasi machine learning Apache Mahout dan Apache Spark. Dengan adanya data scientist, maka analisis big data akan menunjukkan hasil yang luar biasa seperti 1. Hasil analisis lebih efisien, sehingga kebijakan bisnis yang dihasilkan dapat memberikan dampak efisiensi terhadap kinerja perusahaan seperti efisiensi waktu, biaya, maupun sumber daya. Kedua, hasil analisis lebih akurat. Hal ini lebih berdampak pada kebijakan mengenai pemasaran serta promosi produk suatu perusahaan. Dengan akuratnya kebijakan yang dihasilkan, maka akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Ketiga, tercapainya kepuasan pelanggan. Hal ini dikarenakan data scientist dapat mempelajari pola perilaku pelanggan melalui big data yang dianalisis. Dari uraian singkat di atas dapat kita simpulkan bahwa data scientist sangatlah berperan dalam teknologi bisnis yang sebagian besar pada zaman kini sudah mengaplikasikan big data dalam perusahaannya.
Bagaimana untuk menjadi seorang data scientist? Yang pertama, matematika. Tujuan mempelajari matematika ini karena seorang data scientist harus mampu membuat probabilitas, statistik, dan algebra linear sebagai alat untuk pengolahan data. Yang kedua, ada pemrograman. Untuk menjadi seorang data scientist, setidaknya kamu bisa mengoperasikan pemrograman dasar seperti R dan Python dengan tujuan analisis data, machine learning, develop environment, dan visualisasi data. Selanjutnya ada pembahasan. Data science. Dalam era big data seperti sekarang ini, semua orang selalu membicarakan yang namanya data science. Bahkan telinga kita sudah terlalu terbiasa untuk mendengarkan sebutan ilmu keren yang satu ini. Tapi rasanya sungguh membosankan jika hanya mendengar istilah ini tanpa mengetahui apa sih sebenarnya data science itu. Sempat juga timbul berbagai pertanyaan, bagaimana bisa Google menciptakan mobil tanpa pengemudi? Bagaimana bisa dalam suatu website muncul iklan tentang barang yang sering kita cari? Bagaimana mungkin akun media sosial bisa merekomendasikan artikel, webpage, atau user lain untuk kita ikuti? Dan berbagai pertanyaan bagaimana lainnya. Semua itu merupakan fenomena big data. Ada beberapa ilmu lagi yang harus dimiliki untuk memahami bidang ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memiliki pemahaman tentang SQL, Python, R, SAS, Scala. Selanjutnya memiliki pengalaman langsung dalam pengkodean basis data SQL. Kemampuan untuk bekerja dengan data tidak terstruktur dari berbagai sumber seperti video, media sosial, dan konten lainnya. Memahami beberapa fungsi analisis, memahami machine learning. Beberapa kampuhan data science. Yang pertama ada Internet of Things. Pada era Internet of Things, banyak alat terkoneksi via internet dan mengirim data. Analisis terhadap machine generated data ini bisa mengungkapkan banyak hal baru di bidang kesehatan misalnya. Data kondisi ribuan pasien tersaji di komputer lengkap dengan prediksinya. Dokter bisa mengetahui mengapa obat yang satu efektif pada seseorang tetapi tidak pada pasien lain. Komputer menjadi semakin pintar. Seiring waktu, komputer pun makin pintar menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Itu sebabnya machine learning termasuk materi pokok perkuliahan data science. Kelak Google bisa menghasilkan terjemahan yang akurat, termasuk menerjemahkan percakapan dan membuat profesi penerjemah memudar, seperti yang akan menimpa banyak profesi lain akibat teknologi. Dengan data science, kita juga bisa lebih dalam memahami perilaku konsumen seperti Amazon yang sukses mengembangkan sistem rekomendasi pembelian beberapa macam item lain kepada pengunjung situsnya. Jurusan data science di beberapa negara. Karena banyak perusahaan raksasa memiliki data besar di Amerika seperti Facebook, Google, Amazon, dan LinkedIn, wajar apabila jurusan data science banyak ditawarkan di sana. Antara lain di Columbia University, New York University, Carnegie Mellon University, Arizona State University, University of Stanford, dan University of California, Berkeley. Prospek karir sebagai data scientist. Dalam salah satu artikelnya Harvard Business Review, pada tahun 2012 mencatat bahwa profesi data scientist merupakan profesi yang paling dicari di abad 21 ini. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, prospek dari profesi ini meningkat hingga 30 kali lipat. Menurut riset McKinsey & Company, pada 2018 diberikan ada kebutuhan 140.000 sampai 150.000 data scientist yang harus dipenuhi. Dari catatan LinkedIn pada 2017, pekerjaan data scientist mengalami peningkatan 6,5 kali lipat daripada 5 tahun sebelumnya. Bahkan data scientist juga muncul menjadi salah satu lowongan teratas yang dibutuhkan oleh perusahaan di samping machine learning engineers. Kesimpulannya yaitu sejak internet dan smartphone semakin mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, data pun semakin mudah dikumpulkan. Di Indonesia, perkembangan IT membawa Indonesia ke arah revolusi industri 4.0 yang diawali dengan revolusi internet. Seiring dengan perkembangan ini, dunia IT yang sedang diramaikan oleh machine learning dan artificial intelligence. Adanya peningkatan ini membuat data mining dan analisa terhadap data menjadi fokus utama perusahaan untuk memberikan konteks terhadap arah perusahaan. Artinya, aktivitas ini menyebabkan kebutuhan terhadap data scientist akan terus melonjak. Data science adalah salah satu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari soal data, terutama data kuantitatif atau data numerik. Data scientist melakukan proses analisis data menggunakan berbagai cara dan algoritma untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang rumit. Data scientist mengkombinasikan beberapa pasang data untuk mengungkap
suatu pola. Pola yang dicari ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi pergerakan bisnis suatu produk. Statistik merupakan inti dari data scientist. Bidang ini membutuhkan orang yang memiliki kapasitas untuk mengungkap sebuah tren menggunakan data yang jumlahnya bisa lebih dari 1 juta baris. Selain itu, kemampuan pemrograman juga dibutuhkan untuk mengubah kumpulan data yang masih berbentuk base pemrograman tadi menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami orang awam. Seorang data scientist juga membutuhkan pengetahuan bisnis agar dapat memenuhi tujuan perusahaan dalam era big data seperti sekarang ini. Semua orang selalu membicarakan yang namanya data science. Peranan data science sangat penting dalam era big data saat ini, di mana berbagai jenis data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dapat dianalisa dengan baik. Data science merupakan gabungan dari inferensi data, pengembangan algoritmik, dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik yang kompleks. Dalam data science, tidak hanya mengandalkan ilmu sains saja, akan tetapi ada beberapa ilmu lagi yang harus dimiliki untuk memahami bidang ini. Di antaranya adalah memiliki pemahaman tentang SQL, Python, R, SAS, skala. Ya. Seorang data scientist harus memiliki kreativitas dan kecerdikan dalam menggunakan keterampilan teknis untuk membangun berbagai hal dan menemukan solusi cerdas untuk suatu masalah. Para data scientist harus mampu membuat kode untuk solusi cepat, prototype, seperti mengintegrasikan dengan sistem data yang kompleks. Bahasa yang terkait dengan bidang ilmu data termasuk. Ya, sekian makalah dari data science yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.